Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik mengenai pengorganisasian dan kepemimpinan pendidikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perencanaan pendidikan. Jadi kemarin kan manajemen itu apa? Manajemen itu adalah POAC. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai planning, berarti pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai organizing atau pengorganisasian. Tapi kali ini kita akan menambah kepemimpinan. Nanti kita akan bahas apa kaitannya pengorganisasian dan kepemimpinan. Kenapa ini kepemimpinan ditempelkan kepada pengorganisasian? Itu ya. Baik, kita mulai. Apa itu pengorganisasian atau apa itu organizing? Kita pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, tapi kita bahas kembali atau kita ulas kembali. Dan kepemimpinan. Jadi pengorganisasian itu pengorganisasian dalam pendidikan itu adalah mengatur sistem ya. Jadi sistem dalam pendidikan tujuannya untuk apa? Menata semua sumber daya baik guru, uang, sarana agar bekerja efektif dan efisien ya. Jadi pengorganisasian itu ini tidak hanya mengorganisasikan atau mengatur SDM saja sumber daya manusianya, tapi semua yang ada di dalam organisasi atau lembaga tersebut itu diatur gitu ya. Makanya di sini adalah pengorganisasian itu adalah mengatur sistem yang ada, baik itu guru, uang, dan sarana. Fokusnya kepada apa? Struktur, aturan, dan prosedur. Jadi dalam pengorganisasian itu yang kita bahas itu adalah strukturnya, membangun fondasinya dulu. Aturannya bagaimana, prosedurnya bagaimana. Prosedur apa? Prosedur pelaksanaan SDM, prosedur pelaksanaan mengatur uangnya, prosedur untuk mengatur sarana prasarananya. Tujuannya untuk apa? Agar bekerja efektif dan efisien. Siapa? Ya ini, guru, uang, dan sarana ini. Kemudian kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu adalah memimpin orang. Ya, jadi kemarin sudah sedikit kita ulas ya. Organisasi tanpa adanya pemimpin ya percuma saja. Sing pemimpin tanpa organisasi ya sopo yang dipimpin. Nah, intinya kan gitu. Jadi ini saling keterkaitan. Nah, kepemimpinan pendidikan itu adalah suatu orang yang memimpin orang gitu ya, memimpin orang. Makanya di sini tujuan adalah pemimpin itu harus mempengaruhi, menginspirasi, menggerakkan semua warga sekolah, karena di sini pendidikan, untuk mencapai tujuan bersama ya gitu ya. Jadi kalau ini mengatur sistem baik itu guru, uang, dan sarana lah, ini adalah oknumnya atau orangnya, bukan oknum ya. Jadi perannya yang mengatur itu ini ya. Jadi seorang pemimpin makanya biasanya pengertiannya adalah harus mempunyai sifat atau kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan menggerakkan. Tanpa ada punya sifat ini, itu belum bisa dikatakan pemimpin, karena memang tugasnya pemimpin ya ini, tujuannya untuk mempengaruhi ini. Kemudian untuk fokusnya itu lebih ke visi, motivasi, dan perubahan ya. Jadi fokusnya berbeda ini. Kalau kepemimpinan ini lebih berfokus kepada visi, motivasi, dan perubahan. Siapa visi itu apa? Nah, ya. Terus kemudian motivasi itu apa? Perubahan itu apa? Apa yang dimotivasi? Yang dimotivasi adalah guru atau orang lain yang dipimpin, ya harus dimotivasi. Ya. Terus kemudian perubahan agar apa? Ketika dimotivasi ini agar ada perubahan dalam organisasi tersebut. Perubahannya ke arah yang mana? Ya arah yang lebih baik. Karena di sini untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik gitu ya. Jadi pengertiannya ini aja yang diingat. Kalau yang agar lebih mudah diingat, pengorganisasian itu adalah mengatur sistemnya, kepemimpinan itu adalah memimpin orang atau mengatur orang gitu ya. Kemudian berikutnya adalah prinsip dasar pengorganisasian. Ciri organisasi pendidikan yang baik itu seperti apa gitu ya, yaitu pembagian tugas yang jelas, siapa kerja apa, tidak tumpang tindih, gak yang satu ini punya tugas ini kemudian yang satunya ini.
juga tugasnya sama, akhirnya tumpang tindih. Jadi organisasi itu mempunyai ciri-ciri seperti itu. Dalam pendidikan itu tugasnya diplotting, punya tugas masing-masing agar tidak tumpang tindih, saling support satu sama lain, bahkan lebih baiknya alur komunikasi lancar, informasi mengalir dengan baik dari atasan ke bawah dan sebaliknya. Jadi ketika organisasi itu baik, ciri-cirinya itu adalah komunikasinya itu tidak bypass. Kan ada organisasi yang dari bawah itu langsung ke atas, sedangkan ada posisi di tengah yang harus dilewati dulu gitu ya. Karena apa? Kalau seperti itu akan timbul masalah yang kita rencanakan sendiri atau kita buat sendiri gitu ya. Karena apa? Harus ada prosedur tapi kita bypass, walaupun lebih cepat, tapi itu sebenarnya tidak struktural, tidak sesuai dengan strukturnya. Terus kemudian koordinasi yang rapi, semua bagian bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Jadi organisasi sudah jelas ya, tujuannya adalah mengorganisasikan atau mengatur lah. Di sini itu dengan ciri-cirinya adalah koordinasi yang rapi. Dengan kalau ada organisasi yang bagus itu koordinasinya akan rapi. Jadi kita semua sejalan, punya pemikiran yang sama, selaras, bergerak bersama, otomatis kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang kita tuliskan atau kita tujukan gitu ya. Kemudian efisien. Dengan organisasi yang baik itu sumber daya baik waktu, biaya dan tenaga itu digunakan secara optimal. Ketika pekerjaan ini tidak tumbang tindih, itu akan jauh lebih efisien dari segi waktu gitu ya. Ketika koordinasi itu berjalan dengan baik, itu biaya dan tenaga itu juga akan lebih baik. Komunikasi lancar juga seperti itu. Jadi ketika ciri-ciri organisasi pendidikan yang baik itu efisien, karena memang tujuannya untuk itu agar lebih efisien gitu ya. Saya kira itu sudah kita pelajari atau kita bahas sedikit di pertemuan sebelumnya. Kita mengulang lagi saja. Kemudian gaya kepemimpinan. Nah, kalau di sini kita agak sedikit bahas yang berbeda. Mungkin ini belum pernah kita bahas. Jadi kepemimpinan itu ternyata punya gaya, ya. Jadi punya ciri atau gaya masing-masing. Jadi nanti kalau kalian semua sudah ada di lembaga pendidikan, itu pasti bisa menganalisis, oh pemimpin saya itu menggunakan gaya ini gitu ya. Jadi kita bahas sedikit saja, mungkin masih ada gaya pemimpinan yang lebih banyak lagi, tapi ini yang umum dulu. Yang pertama adalah autokratis. Apa itu? Pemimpin penuh kuasa, cepat ambil keputusan tanpa bisa membuat bawahan tapi bisa membuat bawahan pasif. Itu adalah otoriter. Jadi pemimpinnya itu selalu memutuskan segala sesuatu sendiri gitu ya. Jadi otoriter istilahnya seperti yang sering kita familiar, istilahnya adalah otoriter, autokratis atau otoriter. Ini kebalikannya kemudian demokratis. Nah, ini adalah kebalikan dari otoriter, yang mana melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, membangun rasa memiliki, tapi butuh waktu yang lebih lama. Ya karena apa? Harus demokratis, harus mendengarkan semua aspirasi dari tim, gitu ya. Nah ini yang berbeda. Basis fire, apa bahasa Inggris lah, istilahnya itulah. Itu adalah bebas. Artinya bebas, yaitu pemimpin memberi banyak kebebasan. Cocok untuk tim yang sudah sangat matang dan mandiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemimpin itu menerapkan sistem otoriter, terus demokratis atau yang bebas ini, itu kita tidak bisa menyalahkan. Begitu pula ketika kita nantinya menjadi seorang pemimpin, itu adalah menjadi tools atau pilihan kita, tergantung kepada medan atau orang yang kita pimpin itu kira-kira lebih cocok kita gunakan yang mana. Tuh, kalau kita seperti yang tadi yang bebas itu, ketika tim kita itu sudah solid, sudah matang, itu berarti kita harus memberi kebebasan. Silakan bekerja sendiri, silakan mengembangkan apa yang sudah kalian bisa, karena sudah tertata, sistemnya sudah bagus. Tapi kalau masih belum kompak, terus belum punya struktur yang bagus, belum punya tujuan yang sesuai, masih bekerja sendiri-sendiri, belum matang lah istilahnya, kita belum bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang bebas seperti itu.
Berarti yang paling cocok adalah mungkin yang demokratis atau otokratis gitu ya. Nah, kemudian ada pendekatan modern, ada itu kepemimpinan transformasional. Itu apa? Yaitu pemimpin dengan memberi inspirasi dan mendorong inovasi. Ini yang lagi tren sekarang, itu adalah kepemimpinan pemimpin yang transformasional, yaitu artinya itu pemimpin yang memberi inspirasi. Jadi memberi contoh dulu, menginspirasi itu ya, terus kemudian mendorong inovasi, yang selalu mendorong baik itu guru dan yang lain atau tendik atau warga semua yang ada di lembaga tersebut untuk mengembangkan potensi yang ada, selalu mendorong untuk ikut pelatihan untuk pengembangan diri gurunya, dan memberikan inspirasi untuk warga sekolah atau warga yang ada di lembaga tersebut untuk selalu mengupdate ilmunya ya. Jadi itu ya yang sekarang lagi modern, pendekatan modern itu adalah pendekatan kepemimpinan yang transformasional. Kemudian tadi yang kita singgung di awal, kenapa kita sandingkan pemimpinan dengan organisasi, karena memang hubungannya sangat erat antara organisasi dan kepemimpinan. Organisasi itu seperti tubuh, butuh struktur, ada tulang dan sistem saraf agar bisa berdiri dan berfungsi. Jadi organisasi itu kalau kita analogikan itu seperti tubuh. Kemudian kepemimpinan itu seperti jiwa. Bayangkan saja ketika tubuh tidak ada jiwanya ya, yang memberikan arahan, semangat, tujuan pada tubuh tersebut. Ya, bayangkan saja tadi yang saya ulangi lagi, tubuh tidak ada jiwa bagaimana? Jiwa tidak ada tubuh, jadi hantu inilah gitu ya. Jadi analogi ini itu menunjukkan betapa eratnya hubungan antara organisasi dan kepemimpinan ya. Kesimpulannya apa? Struktur organisasi yang baik tanpa kepemimpinan yang baik kaku dan tanpa arah. Jadi ketika struktur organisasi yang baik tanpa kepemimpinan yang baik, jadi struktur organisasi sudah baik tapi pemimpinnya kuwi elek, pemimpinnya itu tidak baik, itu cenderung kaku dan tanpa arah, karena tidak ada yang mengarahkan, cuma ada plannya saja, bukan plan, ada strukturnya saja, tapi tidak pimpinannya tidak berjalan dengan baik, ya kaku, arahnya gak jelas, tidak ada arah yang jelas. Kemudian kalau kita balik, kepemimpinan yang baik tanpa organisasi yang baik kacau, pemimpinnya apik tapi tidak, organisasi tidak baik, ya percuma saja. Karena apa? Pemimpin itu mengatur orang lah, kalau organisasi orangnya itu tidak berjalan dengan baik, tidak baik, ya kacau kemana-mana, tidak terstruktur. Karena sekali lagi organisasi itu adalah strukturnya, terus kemudian kepemimpinan itu adalah orangnya, mengatur orangnya. Jadi ini ya, begitu eratnya kaitan antara organisasi dan kepemimpinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.